Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, salam kader perserikatan, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar? Eh, Bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap bersemangat belajar pada hari ini, tetap di rumah, tetap menjaga diri dari kemungkinan terpapar COVID-19. Mari kita belajar kembali pelajaran SKI yang kali ini kita akan berbicara mengenai perkembangan Islam di benua Afrika. Ada dua bagian, ini bagian yang pertama. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, rahimakumullah, tujuan pembelajaran pada hari ini ada tiga, yakni pertama diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan masuknya Islam ke Mesir. Kemudian yang kedua menerangkan perkembangan Islam di Mesir dari masa ke masa. Lalu yang ketiga bisa menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan di dalam perkembangan Islam di Mesir. Mari kita masuk pada materi. Ya, yang pertama ada dua bagian. Yang pertama masuknya Islam ke Mesir, lalu yang kedua nanti terkait dengan perkembangan Islam di Mesir dari masa ke masa, yang nanti agak panjang sedikit. Masuknya Islam ke Mesir ini pertama kita ketahui bahwa secara geografis Mesir itu masuk benua Afrika. Tepatnya adalah masuk kawasan Afrika Utara. Nah, ternyata nama Mesir sendiri itu berasal dari nama seseorang di masa lalu, yaitu bernama Misr bin Mihsrayim bin Ham bin Nuh alaihissalam. Itu cukup panjang nih kaitannya dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Mesir itu penting bagi kekuasaan Islam pada waktu itu karena dua hal. Yang pertama, Mesir merupakan pintu gerbang ke benua Eropa yang Kristen itu. Sekaligus yang kedua, Mesir merupakan benteng pertahanan Islam untuk wilayah tersebut. Kemudian yang keempat, Mesir ini dikuasai oleh Muslim. Saya tidak menyatakan dikuasai Islam ya, karena Islam itu sebuah agama. Ya. Dikuasai oleh Muslim, oleh pasukan Muslim, tentara Muslim, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tepatnya pada tahun 641 Masehi. Nah, kemudian yang berikutnya, Iskandaria adalah ibu kota Mesir pada waktu itu, jadi bukan Kairo seperti sekarang ini. Iskandaria sebelum ditaklukkan oleh Muslim. Baru nanti ketika Muslim sudah menguasai, nanti akan ada perpindahan dari ibu kota Iskandaria menjadi ibu kota Kairo. Nah, kita ketahui bahwa ada seorang panglima perang yang terkenal yang memimpin penguasaan Muslim atas wilayah Mesir, yaitu namanya adalah Amr bin As. Aslinya Amr bin Al-As, cuma kemudian Al-nya dihilangkan untuk cara pengucapan di Indonesia sehingga Amr bin As begitu saja. Berikutnya, mengapa Mesir ini perlu dikuasai? Ini sebenarnya adalah usulan dari Amr bin As kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan itu diterima oleh Umar bin Khattab. Alasan yang pertama yaitu adanya kekhawatiran akan adanya gangguan stabilitas keamanan wilayah Islam oleh Romawi, oleh tentara Romawi dari arah Mesir setelah wilayah Suriah dan Palestina dikuasai oleh mereka. Nah, jadi menyerang dari arah belakang begitulah gampangannya. Kemudian yang kedua, adanya penindasan agama oleh Kaisar Romawi Heraklius di Mesir. Itu diingat-ingat dan tidak hanya penindasan agama tapi juga
eksploitasi manusia pada waktu itu. Kalau di Indonesia dulu ada namanya Romusa gitu kan, ya, kerja keras. Nah, petani-petani Mesir diperintahkan untuk menanam gandum dan sebagainya, kapas, lalu sebagian besar hasilnya dibawa ke Romawi. Mereka hanya mendapatkan sedikit bagian. Nah, itu dicermati, diamati oleh Amr bin As dan pasukan Islam yang lainnya. Lalu ada 3 pilihan bagi rakyat Mesir setelah dikuasai oleh Muslim. Apa itu 3 pilihan itu? Yaitu pertama, mereka ditawarkan untuk memeluk Islam. Kalau tidak mau memeluk Islam, mereka diperintahkan untuk membayar jizyah. Jizyah itu pajak jiwa. Ada lagi namanya kharaj, itu pajak penghasilan. Nah, kalau tidak mau, ya sudah, pilihan ketiga adalah diperangi atau berperang. Tampaknya ya, dari buku atau referensi yang ada di kalian itu pilihannya adalah berperang. Maka kemudian mereka menghadapi pasukan Amr bin As. Tetapi dalam referensi yang lain sesungguhnya ada sambutan lebih besar dari bangsa Mesir terhadap kedatangan pasukan Islam, karena mereka sudah lebih dulu mengetahui kehebatan dari pasukan Islam. Info-info yang mereka dengar itu, mereka berharap pasukan itu justru datang ke Mesir dan kemudian disambut dengan gembira. Jadi saya melihat di buku yang kalian pegang itu seperti ada perbedaan ya, informasi dengan yang pernah Ustadz baca. Baik, kemudian berikutnya mengenai perkembangan Islam dari masa ke masa seperti apa. Nah, kita akan melihat sejarah panjang dari Islam di Mesir itu ya. Yang pertama, ada banyak dinasti yang menguasai Mesir. Ini Mesir yang modern lah ya, bukan Mesir zaman kuno. Di masa Mesir kuno, zaman Fir'aun itu malah ada 30 dinasti yang menguasai Mesir kuno pada waktu itu. Nah, di masa modern ini atau menjelang modern, secara berturut-turut wilayah Mesir pernah berada di bawah kekuasaan pertama dinasti Umayyah. Itu pada tahun 641 masuknya Islam ke Mesir sampai tahun 750, yaitu berakhirnya dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah. Kemudian ada dinasti Abbasiyah sejak tahun 750 sampai 1258. Itu realnya kekuasaan Abbasiyah. Tetapi ingat bahwa ada dinasti-dinasti yang sengaja dijadikan boneka oleh dinasti Abbasiyah. Jadi kekhalifahan Abbasiyah tidak turun langsung ke Mesir, tapi membentuk dinasti-dinasti. Dinasti itu dia boleh berdiri, dia independen, tetapi dia ada ketaatan terhadap kekhalifahan di Baghdad. Yang pertama dinasti itu bernama Tuluniyah. Lalu yang kedua dinasti Iqsidiyah. Nanti tahunnya kalian baca sendiri. Nah, di tengah-tengah itu ada dinasti Fatimiyah yang cukup panjang dia berkuasa di situ. Ya, 1,5 abad lebih itu dinasti Fatimiyah. Ini memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Karena memang dia berasal dari orang-orang yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Syiah Ismailiyah. Ya. Jadi paham keagamaan yang dipeluk oleh pendiri dinasti Fatimiyah dan kekhalifahan dinasti Fatimiyah ini adalah Syiah Ismailiyah. Nah, dia memisahkan diri dari Abbasiyah, tidak tergantung atau dependen kepada dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian ada dinasti Ayyubiyah yang mengakhiri eksistensi dinasti Fatimiyah. Ya, yang kemudian kita kenal salah satu sultannya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Berikutnya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini budak artinya.
ya budak-budak yang lalu mereka bermetamorfosis ya menjadi orang-orang yang hebat, bahkan bisa mendirikan sebuah kekuasaan, ya, sebuah dinasti dan berlangsung cukup lama ini. Kalau kita lihat dari tahunnya 1250 sampai 1517 itu 250 lebih, gitu ya. 267 tahun. Ya, itu cukup panjang kekuasaan dinasti Mamluk ini. Kemudian berikutnya, setelah itu ada dinasti Turki Utsmani. Ya, di Turki sana, tetapi kekuasaannya meluas ke berbagai benua, tidak hanya ke Eropa, ke Asia, tapi juga ke Afrika. Nah, lalu di tengah-tengah itu dalam masa penguasaan Turki Utsmani masih ada namanya penjajahan Prancis, hanya sekitar 3 tahun, ya, masuknya Napoleon Bonaparte ya, di situ. Kemudian kembali lagi itu berhasil diusir keluar, lalu ada provinsi otonom Turki Utsmani. Jadi bangsa Mesir mendapatkan otonomi dari Turki Utsmani. Nah, kemudian ada protektorat Inggris ya, sejak tahun 1882 sampai 1914 Masehi, dan pada akhirnya bangsa Mesir mengalami kemerdekaan pada tanggal 22 Februari 1922. Nah, kita lanjutkan perkembangannya. Yang penting, yang pertama terkait dengan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini meskipun Syiah dan Syiahnya Syiah Ismailiyah, bukan Syiah As'ariyah atau Syiah Imamiyah yang ada di Iran, ya, seperti pada saat sekarang ini. Yang monumental adalah pembangunan kota Kairo atau Al-Qahiroh, kemudian Masjid Al-Azhar, dan akhirnya kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar. Yang ketiganya masih eksis sampai sekarang loh. Itu produk orang-orang Syiah. Jadi bagaimana juga meskipun di Mesir sekarang orang-orang Sunni, tetapi mereka harus berterima kasih kepada orang-orang Syiah Ismailiyah. Nah, pendiri kota Kairo siapa? Yaitu Panglima Jauhar Al-Khatib As-Sikili, ada yang menyebut Asyakoli, pada tahun 969 Masehi. Nah, peletakan batu pertama pendirian Masjid Al-Azhar dilakukan atas perintah Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah. Nama Al-Azhar diambil dari nama putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kemudian perintis pendirian Universitas Al-Azhar adalah juga Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah. Pelajaran pertama diberikan di masjid pada waktu itu, Oktober 975. Lalu didirikan madrasah tahun 988 Masehi, kemudian terus berkembang sampai akhirnya berwujud universitas yang terkenal seperti saat sekarang ini. Jadi universitas yang termasuk tertua kedua di dunia pada sekarang ini. Selanjutnya, pada masa penguasaan dinasti Turki Utsmani, militer Utsmaniyah memperkuat hubungan dengan para ulama, memperkuat syariat, dan meningkatkan studi bahasa Arab. Pada akhir abad ke-18, ketika lembaga-lembaga sosial di Mesir mengalami krisis, ulama sebagai lembaga keagamaan tetap bertahan. Nah, pada waktu Napoleon Bonaparte menaklukkan Mesir, ternyata telah terjadi kerusakan luar biasa pada tatanan sosial budaya di Mesir. Jadi diobrak-abrik oleh Napoleon Bonaparte. Nah, pada waktu itu posisi bangsa Mesir sangatlah lemah menghadapi Barat, menghadapi Eropa yang memang pada waktu itu sedang naik daun, sedang berjaya. Di tengah-tengah kekacauan pasca serangan Napoleon inilah ulama Mesir sepakat mengangkat Muhammad Ali sebagai pemimpin baru Mesir, pemimpin nasional Mesir. Nah, Muhammad Ali yang menggalakkan industrialisasi dan modernisasi Mesir akhirnya melakukan ironi dengan membatasi pengaruh ulama yang pernah mendukungnya sebagai pemimpin Mesir. Jadi kadang-kadang selalu ada begitu. Tidak hanya di Mesir, sebenarnya di Indonesia juga pernah terjadi seperti itu ya. Seperti saat sekarang ini kita lihat bagaimana sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu juga banyak ya andil dari umat Islam, para ulama. Tapi kita lihat pada saat sekarang ini sepertinya kekuasaan itu tidak dipegang sepenuhnya oleh Islam.
Nah, kekuasaan Muhammad Ali ini berakhir oleh penjajahan Inggris dalam satu perjanjian London tahun 1840. Kemudian tokoh yang kedua kita lihat adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ya, dia pemimpin Mesir juga dianggap begitu meskipun dia bukan asli Mesir, dari namanya Al-Afghani dia adalah orang Afghanistan. Ya, ia adalah figur yang mampu menghikung kekuatan tradisional dan desakan reformasi. Ia menyerukan perlawanan terhadap imperialisme, itu sebagai ciri khas dari Jamaluddin Al-Afghani. Dan dia punya keinginan cita-cita untuk mendirikan satu jamiah Islamiyah, bukan pan-islamisme ya. Universitas Al-Azhar menjadi pusat perlawanan penting pada waktu itu. Nah, dalam perang Tel El-Kabir tahun 1882 itu merupakan gelombang pertama pemberontakan kaum nasionalis Mesir melawan imperialis Inggris. Gerakan Urobi, ya, Urobi itu Urobi Pasa ya, setahu saya ditumpas. Sedang pemimpinnya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh diasingkan. Nah, pada waktu itulah era penjajahan Inggris dimulai sampai dengan tahun 1954. Kemudian pada tahun 1919 adalah gelombang kedua pemberontakan nasionalis melawan imperialis Inggris. Pemimpinnya kali ini adalah Sa'ad Zaghlul. Pemberontakan ini telah membawa Mesir menjadi negara merdeka berbentuk monarki pada tahun 1922. Mesir memasuki era konstitusional liberal hingga revolusi tahun 1952. Pada tahun 1928 merupakan reformasi Islam. Terjadi reformasi Islam. Pimpinan Muhammad Rashid Ridho. Ingat, dia adalah muridnya Muhammad Abduh. Dan reformasi ini membuahkan hasil paling mengesankan dan bertahan lama karena didukung oleh muridnya Hasan al-Banna. Yang muridnya ini mendirikan satu gerakan hebat namanya Ikhwanul Muslimin. Ya, disingkat Ikhwan saja. Yang kemudian berkembang menasional dan sangat terkenal. Elaborasi atau perluasan Islam sosial yang aktif di Mesir yang dikampanyekan, diaplikasikan oleh Ikhwanul Muslimin itu merupakan warisan Ikhwanul Muslimin yang paling mengesankan bagi kehidupan masyarakat Mesir bahkan sampai sekarang. Ikhwan mulai keras terhadap penguasa sejak terlibat dalam konflik dan gerakan anti kolonial Inggris serta penentangannya terhadap berdirinya negara Israel. Sehingga ia dituding terlibat dalam pembunuhan Raja Farouk tahun 1948. Kenyataannya seperti apa ini masih misteri ya, tetapi siapapun yang melakukan, tetapi yang jelas bahwa ini menjadi pemicu kemudian hubungan antara Ikhwanul Muslimin dengan militer dan istana menjadi sangat tegang. Dan inilah kemudian akhirnya berujung pada terbunuhnya Hasan al-Banna tahun 1949 oleh polisi rahasia Mesir. Nah, ketika dipimpin oleh Said Qutb, ya, ini meloncati satu pemimpin ya, sebelumnya, tapi kita ambil yang Said Qutb ini yang sangat terkenal juga. Ikhwan kian terlibat dalam konflik politik keras dengan rezim penguasa era Presiden Jamal Abdul Nasir. Tahun 54 Ikhwan dilarang oleh Nasir. Para aktivis dan pemimpinnya ditangkapi, bahkan Said Qutb dipenjara selama 13 tahun. Tapi kemudian dibebaskan tahun 64, tapi tahun 66 ia dihukum mati atas tuduhan berbuat makar. Kemudian tahun 1971 kita lihat ada tokoh baru muncul yaitu Anwar Sadat. Dia menjadi presiden Mesir pasca kematian Jamal Abdul Nasir. Nah, dia membuat kebijakan politik merangkul Ikhwan. Jadi dia punya maksud, Ikhwan dirangkul untuk membendung pengikut Nasir dan unsur-unsur kiri lainnya. Ingat, Nasir ini orang yang mengkampanyekan sosialisme di Arab. Persekutuan keduanya bubar ketika Anwar Sadat memutuskan hubungan dengan Arab dan kalangan Islam serta mengorbankan Yerusalem dan Palestina. Nah, kemudian dia Dia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Ini hasil dari perjanjian Camp David 1979.
demi kepentingan Mesir semata-mata. Nah, ujungnya adalah apa? Tahun 1981 Anwar Sadat terbunuh, ya, dan ini direncanakan memang oleh serangan kelompok Islam militan saat dia menyaksikan parade militer di Mesir. Ya, ya waktu itu Ustadz menjadi saksi di TV loh, bukan saksi langsung ya, tapi televisi. Bagaimana luar biasa di panggung panggung apa parade itu, lalu ada truk yang membawa pasukan itu, kemudian pasukannya turun ya, berbaris, tidak menyangka itu dikira mau menghormati Presiden Anwar Sadat dan Wakil Presiden Husni Mubarak. Ternyata kemudian menembak ya, jadi berondong itu ya, orang-orang yang ada di panggung itu diberondong semuanya. Nah, nasib kurang baik menimpa Anwar Sadat, dia terbunuh dalam peristiwa itu. Lalu yang selamat adalah Husni Mubarak. Ya, ya. Kemudian kita lihat Husni Mubarak, ini bukan Jamal Abdul Nasir, itu salah ya. Ia merangkul ikhwan moderat. Nah, lagi-lagi melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Anwar Sadat dan melakukan rekonsiliasi seperti di awal era Sadat. Pada dekade awal pemerintahnya inilah arus Islam di Mesir menguat. Para tokohnya mendapatkan kursi di parlemen dan kemudian kita ketahui hubungan itu menjadi baik kembali. Tetapi ingat kemarin Ikhwanul Muslimin pada akhir-akhir ini sudah dinyatakan kembali sebagai organisasi yang terlarang di Mesir. Jadi itulah dinamika perkembangan dari Ikhwanul Muslimin. Kita tidak tahu apakah di kemudian hari Ikhwanul Muslimin akan direhabilitasi namanya, kemudian hidup kembali. Tetapi bagaimana juga kita lihat dari perkembangan yang ada, indoktrinasi yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin terhadap kader-kadernya itu membekas dan sepertinya tidak pernah hilang. Bahkan dikatakan sesungguhnya model-model ikhwan ini berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Konon ini, walaupun tidak diakui ya, tidak diakui sendiri. PKS itu sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera itu konon adalah meniru pola rekrutmen dan pengkaderan seperti yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Tapi itu tidak diakui oleh orang-orang PKS. Hanya orang lain yang mengamati seperti itu. Baiklah para siswa sekalian, demikian penjelasan. Nanti lebih lanjut ya, tidak semuanya diterangkan oleh Ustadz karena dibatasi oleh waktu, ini sekedar pengantar. Silakan dipelajari di dalam portal mualimin.sth.id. Selamat belajar dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.